Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang biaya bahan ya. Untuk biaya bahan ini ada 8 pembelajaran yang harus dicapai ya setelah mempelajari materi ini. Diharapkan pertama kalian harus mampu menjelaskan tentang akuntansi biaya bahan, kemudian sistem pengendalian dan prosedur operasional. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan perlakuan biaya pengangkutan dalam harga pokok bahan. Kemudian mampu menjelaskan tentang pencatatan untuk persediaan bahan dan metode penentuan harga pokok atas pemakaian bahan. Kemudian mampu menjelaskan definisi dan menghitung kuantitas pesanan ekonomi. Kemudian mampu menjelaskan dan mendefinisikan serta menghitung titik pemesanan, kemudian menghitung persediaan pengaman, kemudian menjelaskan rencana EPC untuk pengendalian persediaan bahan dan metode just in time. Nah, selanjutnya kita lihat ya, apakah biaya bahan itu ya. Biaya bahan itu adalah merupakan satu dari 3 elemen biaya dari suatu produk, dan biasanya biaya bahan itu adalah merupakan bagian yang paling besar dan paling berarti dalam jumlah biaya produksi ya, dalam suatu perusahaan manufaktur. Nah, kemudian akuntansi biaya bahan. Bagaimana akuntansi biaya bahan ya? Untuk apa? Jadi akuntansi biaya bahan itu bertujuan untuk menentukan harga pokok bahan yang pada akhirnya itu untuk menentukan harga pokok produk ya, yang sekaligus akan digunakan untuk pengendalian biaya bahan. Nah, sehingga biaya bahan itu diperlukan suatu sistem pengendalian bahan untuk menelusuri dan memonitor kegiatan pengadaan ya, misalnya pembelian, kemudian penerapan, penyimpanan, dan pemakaian bahan. Nah, kemudian selanjutnya tujuannya apa ya? Jadi tujuan dalam akuntansi biaya bahan ya, itu ada beberapa prosedur ya. Nah, prosedur pembelian dan penerimaan bahan itu ada ya. Untuk prosedur ya, jadi tujuan dari fungsi pembelian dulu ya. Tujuan fungsi pembelian itu yang pertama itu adalah departemen atau bagian produksi itu harus senantiasa ya. Kenapa harus ada ya, ada penjaminan pembelian? Itu tujuannya adalah agar bagian produksi itu senantiasa mempunyai bahan baku yang cukup. Kemudian yang kedua, pembelian bahan baku itu dilakukan dengan agar pembelian bahan baku itu bisa dilakukan dengan harga yang paling rendah ya. Nah, kalau misalnya pembelian itu dilakukan dadakan, maka perusahaan tidak akan bisa memilih supplier yang memberikan harga yang relatif rendah ya dengan kualitas yang bagus. Nah, kemudian selain itu tujuannya adalah agar dapat memastikan bahwa bahan baku tersebut sudah memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya. Jadi kalau pemesanannya secara tiba-tiba, pastinya perusahaan akan membeli barang seadanya ya, yang penting proses produksinya tidak terganggu. Nah, kemudian dalam prosedur pembelian itu ada beberapa formulir ya, formulir yang digunakan dalam prosedur pembelian ya, sampai barang itu masuk di gudang. Yang pertama adalah formulir permintaan pembelian ya. Formulir permintaan pembelian ini bisa berasal dari pegawai gudang ya. Nah, pegawai yang menangani kartu persediaan bahan. Kemudian manajer produksi untuk pembelian bahan khusus dan pembelian dalam jumlah yang tidak biasa. Kemudian bisa juga departemen lain yang memerlukan barang-barang khusus dan juga bisa berasal dari
komputer yang sudah diprogram untuk menghasilkan semacam formulir permintaan pembelian. Nah, kemudian yang kedua adalah order pembelian, ya. Order pembelian itu adalah merupakan permohonan tertulis kepada rekanan atau supplier, ya, untuk membeli barang-barang yang diperlukan dalam jumlah atau kualitas tertentu, ya, dengan harga yang disetujui dan syarat-syarat penyerahan, ya. Nah, kemudian tadi kalau permintaan pembelian itu, ya, purchase requisition, ya, ini adalah merupakan formulir yang dibuat dan diisi oleh unit tertentu dalam perusahaan, ya, yang biasanya ini adalah merupakan bagian permintaan pembelian itu diisi oleh unit tertentu dalam perusahaan untuk memberitahu kepada bagian pembelian mengenai bahan, ya. Jadi mungkin ada bagian gudang, ya. Bagian gudang itu bahan A habis. Nah, dia akan mengajukan permintaan pembelian, ya, kepada bagian pembelian. Kemudian yang ketiga adalah laporan penerimaan atau receiving report, ya. Nah, ini merupakan laporan yang dibuat oleh bagian atau departemen penerimaan, ya, dengan menyatakan jumlah atau kuantitas, ya, dan kondisi barang dari barang yang diterima. Jadi ini ketika barang sudah diorder, kemudian ada pengiriman. Nah, ini yang akan menerima biasanya adalah bagian gudang. Nah, selanjutnya adalah prosedur pengadaan bahan baku, ya. Jadi yang pertama tadi adalah prosedur pembelian, ya. Jadi ada dua, ya. Jadi prosedur pembelian dan prosedur penerimaan, ya, intinya. Nah, kemudian untuk prosedur pembayaran bagaimana? Untuk prosedur pembayaran itu arusnya, ya. Itu jadi untuk prosedur pemberian, prosedur ini dimulai dari bagian akuntansi, ya. Jadi bagian akuntansi dan memfile satu salinan order pembelian dari bagian pembelian, ya. Jadi setelah faktur itu diterima, dari rekanan atau penjual, bagian akuntansi itu akan mencocokkan faktur dengan order pembelian, ya. Jadi diverifikasi, jadi menerima faktur dari bagian pembelian. Kemudian bagian akuntansi akan memverifikasi faktur dengan order pembelian. Setelah diverifikasi, kemudian bagian akuntansi akan membuat jurnal atau jurnal voucher. Nah, kemudian setelah jurnal voucher dibuat, maka bagian akuntansi akan mencatat transaksi dalam buku harian atau jurnal pembelian. Setelah itu baru dia akan melakukan pembayaran. Ketika pembayaran sudah dilakukan, maka bagian akuntansi akan menerima kwitansi dari penjual tadi. Nah, kemudian dia akan mencatat ke dalam buku harian pengeluaran kas. Dan faktur tadi, bukti pembayaran tadi akan diarsipkan, ya, sebagai bukti jurnal dan dokumen pendukung. Nah, bagaimana prosedur pemakaiannya? Ya, prosedur pemakaian bahan. Jadi permintaan bahan baku dan bahan tidak langsung itu kepada bagian gudang, ya. Jadi jadi masih sama, ya, hampir sama dengan prosedur pembelian dan penerimaan barang. Jadi prosedur pembayaran itu setiap prosedur operasional itu harus dirancang, ya, dalam menunjukkan suatu langkah, ya. Jadi yang pertama itu adalah permintaan bahan baku, ya, dan bahan tidak langsung kepada bagian penyimpanan atau gudang. Ini biasanya berasal dari departemen produksi. Nah, permintaan ini dilakukan dengan menggunakan formulir, ya, formulir bukti permintaan bahan yang disetujui dulu oleh orang atau pejabat yang berwenang. Nah, dalam hal ini adalah kepala departemen, ya, atau pengawas, ya, atau bisa juga mandor, ya. Nah, kemudian
berdasarkan bukti permintaan bahan, maka karyawan pemegang kartu persediaan bahan itu akan mencatat pada bagian keluar dan selanjutnya akan dibukukan ke kartu harga pokok pesanan dan laporan biaya produksi. Ya. Selanjutnya, bagaimana ayat jurnalnya ya? Ayat jurnal atau transaksi permintaan barang atau perlengkapan. Nah, kalau jadi untuk ayat jurnal transaksi permintaan bahan dan perlengkapan ini adalah persediaan barang dalam proses. Jadi pemakaian ini berarti kan ada di internal perusahaan ya. Kalau dalam internal perusahaan maka persediaan bahan yang diambil itu akan berubah menjadi barang dalam proses ya. Kalau bahan baku yang diambil maka dia akan berubah menjadi barang dalam proses ya. Kalau yang diambil bahan penolong atau bahan pembantu maka dia akan berubah menjadi BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, jadi jurnalnya adalah beban dalam barang dalam proses, kemudian biaya overhead pabrik di debit, beban perlengkapan pemasaran di debit, beban perlengkapan administrasi di debit, kreditnya persediaan bahan ya, karena itu adalah pemakaian di internal perusahaan. Nah, kemudian ini ada contoh ya, contoh bukti permintaan bahan. Di bukumu mungkin juga ada ya, kamu bisa lihat di buku. Kalau ini di slide tulisannya tidak terlalu kelihatan, kamu bisa melihat di depan di atas ini ya, ada bukti permintaan dan pengeluaran barang ya. Ini ada beberapa kolom yang diisi, yaitu yang pertama adalah departemen yang menerima, misalnya departemen yang permintaan bahan yang minta itu adalah departemen perakitan, yang dimintai adalah adminnya ya, admin bagian gudang biasanya. Kemudian di bukti permintaan bahan ini akan ditulis tanggal ya, tanggal sama nomornya, nomor bukti permintaan barangnya, kemudian tanggal permintaan dan disetujui oleh siapa ya. Nah, kemudian nanti di sini kolom ini akan terdiri dari nomor kode barang yang diambil itu apa ya, keterangannya bahan apa, misalnya ada nomor kodenya 110, bahannya bahan A, nomor pekerjaan, misalnya bahan itu digunakan untuk nomor pekerjaan 560. Nah, kemudian satuannya apa, satunya unit atau kilogram ya, tergantung yang diambil bahan apa ya, kemudian banyaknya berapa. Nah, nanti di bawah itu akan ada harganya ya, keterangan harganya, kemudian yang menulis siapa dan diterima oleh siapa. Di buku kalian juga ada ya, silahkan dilihat karena ini slide-nya tidak terlalu kelihatan. Nah, kemudian untuk metode harga pokok bahan ya, harga pokok bahan itu adalah harga perolehan, yaitu harga untuk memperoleh bahan tersebut ya. Jadi harga perolehan meliputi harga beli ditambah dengan semua biaya yang terjadi sampai dengan bahan itu digunakan dalam proses produksi ya. Jadi metodenya, jadi ada beberapa hal yang terkait dalam metode harga pokok bahan, yaitu pertama adalah potongan harga ya. Potongan harga itu kamu bisa ada potongan harga, biaya pengangkutan, sistem pencatatan, dan penentuan harga pokok. Nah, untuk potongan harga itu ada dua ya, yaitu potongan perdagangan atau trade discount. Ini biasanya diberikan penjual karena perusahaan membeli dalam jumlah yang besar. Itu biasanya adalah trade discount ya. Kemudian potongan tunai atau cash discount ya. Ini adalah merupakan potongan harga yang diterima jika pembayaran itu dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit ya. Misalnya kalau di akuntansi, pengantar akuntansi itu kan ada syarat pembayaran 2/10 N30 ya. Berarti dia akan mendapatkan diskon 2% jika membayar
10 hari, maksimal 10 hari setelah tanggal pembelian ya, dan maksimal pembayaran itu dilakukan, terakhir pembayaran adalah tanggal 30 ya, 30 setelah tanggal 30 bulan tersebut ya, N30, jadi maksimal 30 hari pembayarannya. Nah, kemudian untuk jenis metode pencatatannya ya, metode pencatatan transaksi pembelian dengan adanya potongan tunai itu ada metode bersih dan metode bruto ya, sistem pencatatannya. Untuk metode bersih itu adalah metode di mana pembelian bahan atau persediaan dicatat dengan harga faktur dikurangi dengan potongan tunai. Sedangkan kalau menggunakan metode bruto itu mencatat persediaan dengan harga faktur tanpa memperhitungkan potongan tunai yang disyaratkan. Nah, jadi sesuai dengan harganya ya, jadi itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan ini terjadi sehubungan dengan perolehan bahan yang merupakan bagian dari harga pokok perolehan bahan, sehingga biaya ini termasuk sebagai harga pokok bahan. Nah, untuk biaya pengangkutan ya, jadi untuk memudahkan pencatatan itu diselenggarakan akun biaya pengangkutan, yaitu untuk menghimpun seluruh biaya pengangkutan yang terjadi. Ya, jurnalnya tuh ya, ayat jurnal untuk mencatat biaya pengangkutan pada saat terjadinya yaitu adalah biaya pengangkutan, biaya angkut ya biasanya ya. Debitnya biaya angkut, kreditnya kas atau biaya yang masih harus dibayar ya, atau utang biaya ya, sebesar nilainya. Kemudian sedangkan ayat jurnal untuk mengalokasikan biaya pengangkutan pada saat bahan itu digunakan untuk produksi, berarti kan di dalam internal perusahaan, maka biaya tersebut akan menjadi barang dalam proses ya, barang dalam proses, karena ini adalah merupakan biaya tenaga kerja. Biaya angkut ya, biaya angkut itu adalah masuk penentuan ini harga pokok produksi ya, maka dia akan menjadi barang dalam proses ya. Kreditnya biaya angkut. Nah, untuk sistem pencatatannya ya, dalam pencatatan bahan baku itu ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Nah, untuk metode fisik ini pembelian bahan baku akan dicatat pada akun pembelian bahan baku ya. Jadi jumlah persediaan tidak dicatat secara terus-menerus, tetapi hanya pada setiap akhir periode akuntansi. Ya, jumlah persediaan bisa diketahui saat perusahaan itu melakukan perhitungan fisik atau pada saat stok opnam. Nah, sedangkan untuk metode perpetual itu mencatat jumlah persediaan secara terus-menerus ya. Jadi diadakan pencatatan secara terus-menerus sehingga setiap saat jumlah persediaan itu bisa diketahui ya, berdasarkan catatan akuntansi. Nah, sedangkan jika terjadi pembelian bahan baku, maka akan dicatat dalam akun persediaan bahan baku. Jadi saldo persediaan itu bisa diketahui setiap saat. Nah, bagaimana ayat jurnal untuk mencatat beberapa jenis transaksi yang berhubungan dengan persediaan bahan? Ya, ketika ada pembelian bahan ya, itu kalau kita menggunakan sistem perpetual, maka ketika ada pembelian kan berarti persediaannya bertambah ya, maka dia akan dicatat di debit. Kreditnya apa? Kalau pembeliannya kas ya berarti kas ya, kalau pembeliannya kredit ya berarti persediaan bahan, kreditnya utang dagang atau kas ya. Nah, kemudian kalau pengembalian bahan, kalau persediaan bahan ya, tadi pembelian penerimaan bahan ini adalah di eksternal perusahaan ya. Yang kedua ini adalah pengembalian bahan kepada
penjual atau rekanan. Jadi kita membeli tapi mungkin ada barang yang catat ya, sehingga kita akan mengembalikannya. Maka jurnalnya adalah kalau kita membelinya tadi secara kredit, maka utangnya akan berkurang. Kalau secara tunai ya berarti kasnya akan kembali ya. Jadi utang dagang atau kas, kreditnya persediaan bahan. Nah, kemudian kalau permintaan pemakaian bahan untuk produksi, berarti di internal ya. Kalau di internal berarti ketika diambil bahannya, persediaan bahannya, bahan bakunya, maka dia akan menjadi barang dalam proses ya. Ketika yang diambil bahan baku, maka dia akan menjadi BOP ya. Jadi persediaan bahan barang dalam proses di debit, BOP di debit, kreditnya persediaan bahan. Itu kalau menggunakan metode perpetual. Kalau menggunakan metode periodik, dia tidak akan mencatat persediaan secara terus-menerus. Kalau ada pembelian ya tinggal dibuat jurnalnya pembelian, kreditnya, utang dagang atau kas ya. Ketika ada retur retur pembelian ya berarti tinggal kas atau utang dagang, kreditnya retur pembelian. Tuh. Nah, kemudian kalau pengembalian bahan dari produksi ke gudang, ini masih di internal ya, berarti di internal perusahaan. Nah, ketika kita mengambil dari gudang ke produksi, tadi kan kita membuat jurnalnya barang dalam proses atau BOP, kreditnya persediaan bahan. Nah, ketika dikembalikan, berarti barang dalam prosesnya harus dikurangi dengan mengakui lagi sebagai persediaan bahan ya. Persediaan bahannya bertambah berarti di debit, karena barang dalam prosesnya dikurangi ya berarti dia dikredit ya. Barang dalam prosesnya dikredit, kemudian BOP-nya dikredit sebesar nilainya. Nah, kemudian hasil perhitungan fisik atas persediaan, kalau ini misalnya ya, hasil perhitungan fisik atas persediaan itu lebih daripada kartu persediaan bahan ya. Kalau misalnya ini ya, ini terjadi misalnya, berarti pencatatannya berarti apa? Kalau fisiknya itu lebih kecil daripada jumlah catatannya, maka itu selisihnya akan diakui sebagai beban ya atau biaya. Nah, di sini adalah biaya overhead pabrik, kreditnya persediaan bahan. Nah, ya jadi kalau kita menggunakan sistem periodik, transaksi pembelian dan penerimaan itu dicatat dalam akun pembelian ya sebagai akun pengganti akun persediaan ya. Jadi tidak untuk kalau dalam metode periodik pemakaian bahan itu tidak ada pencatatan ya, dia tidak akan melakukan atau membuat jurnalnya. Nah, kemudian metode penentuan harga pokok. Jadi metode yang bisa digunakan dalam menentukan harga pokok dari bahan yang dipakai untuk produksi adalah, nih sebenarnya kemarin di pengantar akuntansi, di siklus akuntansi juga sudah ada ya. Jadi ada metode FIFO, LIFO, metode rata-rata dan metode lain ya. Nah, jadi kalau metode FIFO mungkin di pengantar akuntansi kalian juga sudah tahu, di siklus kemarin juga ada juga ya. Pasti kalian masih ingat ya, FIFO itu first in first out, yang pertama kali dipakai atau digunakan untuk produksi adalah barang persediaan yang pertama kali dibeli. Kemudian untuk LIFO itu bahan yang pertama kali dipakai atau digunakan untuk produksi adalah barang yang persediaan yang terakhir kali dibeli. Nah, kalau metode rata-rata berarti dicari rata-ratanya. Nah, kita masuk ke contoh ya. Sebenarnya mungkin kalian nggak perlu saya jelaskan lagi ya untuk FIFO, LIFO, dan average ini. Saya kira penjelasan pada saat siklus akuntansi mungkin sudah cukup paham ya. Jadi mungkin sekilas saja ya, misalnya nih contoh untuk mencari persediaan secara menggunakan metode FIFO. Ini ada contoh soalnya ya. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama bulan Maret 2013.
Tanggal 3 Maret 2013 itu pembelian sebanyak 4.000 unit. Per unitnya Rp800. Kemudian tanggal 10 Maret pembelian 12.000 unit. Per unitnya 880. Tanggal 26 penjualan 8.000 unit. Per unit 950. Tanggal 29 Maret pembelian 4.000 unit, per unitnya Rp830. Nah, diminta berapa nilai persediaan akhir per 31 Maret 2013. Nah, kalian bisa menghitung kan. Satu soal bisa digunakan untuk menghitung FIFO, LIFO, dan average ya. Jadi kamu buat kolomnya ya. Kolomnya dulu kamu buat ya, tanggal ya, kemudian pembelian unit, harga pokok per unit dan total, kemudian penjualan unit, harga pokok per unit, total, dan persediaan atau saldo persediaan ya. Nah, tadi tanggal 3 ada pembelian sebanyak 4.000 unit, per unitnya 800, totalnya 3.200.000. Kamu masukkan ke saldo persediaan ya, sesuai nilainya. 4.000, harga 800, totalnya 3.200.000. Kemudian tanggal 10 ada pembelian lagi 12.000 unit, per unitnya 880. Totalnya 10.560.000. Nah, karena kita menggunakan FIFO, maka yang dicatat pertama kali adalah barang yang pertama kali masuk tadi. Yang harga 800 kamu masukkan dulu ya. 800, totalnya 4.000 unit. Harga totalnya 3.200.000. Nah, kemudian baru kamu masukkan pembelian yang terakhir yang harga 880. Totalnya adalah 12.000 unit. Ya, nilainya 10.560.000. Nah, kemudian tanggal 26 ada penjualan sebanyak 4.000 unit. Nah, karena kita menggunakan FIFO, penjualannya bukan 4.000 ya, 8.000 unit ya. Karena kita menggunakan FIFO, maka yang dikeluarkan pertama kali itu adalah harga yang pertama kali masuk, yaitu yang harga 800 ya. Harga 800 kita keluarkan dulu ya, sebanyak 4.000 unit. Totalnya 3.200.000. Karena kita menjualnya 8.000, berarti kan masih kurang 4.000. 4.000 kita ambilkan yang harganya 880 ya. Totalnya 3.520.000. Sehingga saldo persediaan itu tinggal 8.000 yang harganya 880. Total saldonya adalah 7.040.000. Nah, kemudian tanggal 29 ada pembelian lagi 4.000 unit ya. Harganya per unit 830, totalnya 3.320.000. Nah, maka kamu masukkan lagi saldo persediaannya, berarti 8.000 unit yang harganya 880 kamu masukkan dulu. Kemudian baru 4.000 unit yang harganya 830. Totalnya berapa? 3.320.000. Sehingga persediaan akhir barang dagangan menggunakan metode FIFO adalah 7.040.000 ditambah 3.320.000. Totalnya adalah 10.360.000. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan metode LIFO ya? Tinggal dibalik aja ya penggunaannya. Ini masih menggunakan soal yang sama ya, soalnya sama, metodenya dibedakan ya. Jadi masukkan dulu ya, sama pembelian 4.000 kamu masukkan ya, harga 800, total 3.200.000 ya, kamu masukkan di saldo persediaan. Kemudian yang tanggal 10 ada pembelian lagi 12.000 unit, totalnya 800, harganya Rp880 per unitnya, sehingga totalnya adalah 10.560.000. Sehingga saldo persediaannya adalah 4.000 unit kamu masukkan dulu yang harga 800, baru setelah itu yang pembelian terakhir kamu masukkan ya. Nah, kemudian tanggal 26 ada penjualan 8.000 unit ya. Karena menggunakan LIFO, berarti yang diambil
diambil dulu ya. Diambil, yang dikeluarkan dulu adalah harga yang terakhir kali masuk ya. Yang terakhir kali beli adalah yang harganya 880. Kamu keluarkan yang 8.000 ya, diambil 8.000 unit, harganya 880, totalnya 7.040.000. Sehingga saldo persediaannya tinggal 4.000 unit yang harga 800 dan 4.000 unit yang harganya 880. Nah, kemudian tanggal 29 ada pembelian lagi 4.000 unit. Totalnya harga per unitnya 830, totalnya 3.320. Sehingga saldo persediaan kalau kita menggunakan Vivo saldonya hanya 2 jenis ya. Kalau kita menggunakan Livo saldonya 3 jenis nih ya. Yang jumlahnya 4.000 yang harga 800, kemudian yang harga 880 4.000, dan yang harga 830 ya, 4.000 juga. Sehingga persediaan akhir totalnya adalah 3.200 ditambah 3.520 ditambah 3.320, sehingga totalnya adalah 10.040.000. Kalau kita bandingkan dengan kalau memakai metode Vivo, maka jumlahnya akan lebih banyak kalau menggunakan metode Vivo. Persediaannya adalah 10.360. Tapi kalau kita menggunakan metode Livo, persediaan akhirnya adalah 10.040.000. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita menggunakan metode rata-rata. Ya, kalau kita menggunakan metode rata-rata, ini ya, berarti ada pembelian tadi kamu masukkan, ya. Masukkan harganya 800 tadi pembeliannya ya, totalnya 3.200. kemudian tanggal 10 ada pembelian 12.000 unit, totalnya harganya 880, totalnya 10.560. Ini bisa saja langsung kamu misalnya nggak perlu nggak perlu di total seperti ini, boleh ya. Misalnya ini langsung tadi ada 4.000 ya, ditambah 12.000 kan totalnya berarti di sini langsung 16.000 gitu, boleh ya. Kemudian 3.200 ditambah 10.560 kan langsung totalnya berarti 13.760. Langsung kamu bagi aja 13.760 dibagi 16.000 langsung ya, berarti harga per unitnya adalah 860. Jadi tidak harus dibuat tiga baris, ini nggak apa-apa, langsung ya. Kemudian kalau penjualan ya sama ya, karena harganya sudah di rata-rata ya. Nah, harganya sudah di rata-rata berarti penjualan 8.000 unit ya langsung harga 860 ya. 6.880. Sisanya ya sama ya. 8.000 ya, bukan 8 juta ya. 8.000 harganya 6.880. Kemudian pembelian terakhir kamu masukkan. Ini bisa langsung. Ini tadi saldonya 8.000 ditambah pembeliannya 4.000, berarti kan 12.000 langsung kamu masukkan di kolom kedua ini, di baris keduanya ini boleh ya. Kemudian 3.320 ditambah 6.880, 10.220 dibagi 12.000 langsung di sini 850. Jadi tidak harus kamu total dulu baru kamu bagi, nggak harus ya, langsung bisa. Nah, berapa nilai persediaannya kalau kita menggunakan metode rata-rata ya, persediaannya ya berarti yang tadi. Berarti totalnya berapa tadi? Bentar, kok nggak bisa digeser. Nah, totalnya yang jelas kalau kita menggunakan metode Vivo itu nilai persediaannya akan lebih tinggi ya kalau kita bandingkan jika kita menggunakan metode Livo ataupun Eveready ya. Jadi yang paling rendah itu ketika menggunakan metode Livo ya. Kalau menggunakan metode Eveready kan langsung itu ya. Berarti ya persediaan terakhir itu adalah nilai persediaannya tuh. Nah, sekarang selanjutnya adalah pengendalian bahan dengan menggunakan metode kuantitatif ya. Jadi dalam perusahaan manufaktur
biaya bahan itu biasanya merupakan unsur biaya yang dominan dari biaya produk. Tujuan dari pengendalian atas bahan ini adalah untuk mencapai laba yang maksimum dengan jumlah biaya yang paling minimum. Nah, untuk perencanaan kebutuhan bahan, ya. Perencanaan kebutuhan bahan, rencana mengenai kebutuhan bahan dibuat berdasarkan anggaran produksi. Itu ada beberapa tahapan yang dilalui, ya. Yang pertama adalah usulan tertentu, ya, oleh departemen atau bagian rekayasa atau engineering departemen, ya, mengenai model dan spesifikasi produknya. Kemudian menentukan jenis-jenis kualitas dan kuantitas dari bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan analisis secara periodik atas setiap jenis atau kelompok bahan. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah analisisnya? Jadi langkah-langkah analisis itu ada 6, ya, di sini, ya, untuk perencanaan kebutuhan bahan. Itu yang pertama adalah merencanakan jumlah bahan yang harus dipesan untuk bulan depan atau kuartal, ya, atau bisa juga untuk tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, menentukan jangka waktu perolehan atau lead time, yaitu waktu antara tanggal pemesanan dan tanggal penyerahan. Kemudian yang ketiga, itu merencanakan jumlah pemakaian bahan selama jangka waktu perolehan tersebut. Kemudian yang keempat, itu menetapkan jumlah persediaan bahan yang diinginkan. Yang kelima, merencanakan jumlah unit untuk setiap kali pemesanan. Dan yang terakhir, menetapkan jumlah cadangan atau persediaan pengaman atau safety stock. Nah, contohnya itu ada PT Saya, ya. PT Saya itu menetapkan jumlah pesanan untuk bulan Juni, ya, dari satu jenis bahan, yaitu dengan waktu perolehan selama 2 bulan. Dan persediaan pengaman yang diinginkan yaitu kebutuhan waktu untuk 2 minggu. Nah, misalnya ya, ini kebutuhan bahan untuk produksi Juni itu 3.000, Juli 2.500, Agustus 3.000. Persediaan pengaman 1 Agustus itu 1.500, maka jumlah bahan yang tersedia adalah 10.000. Nah, kemudian persediaan awal 1 Juni itu 1.800. Pesanan yang akan diterima itu 2.500. Untuk Juli 2.500. Berarti totalnya adalah 6.800, sehingga jumlah yang akan diterima bulan Agustus adalah 3.200, ya. Jadi rencana pemesanan bahan tersebut itu selain untuk menetapkan kuantitas atau jumlah unit, itu juga ada kaitannya dengan waktu pembelian. Nah, jadi dalam penentuan kedua faktor tadi, manajemen itu akan menghadapi 2 jenis biaya yang saling bertentangan, yaitu biaya penanganan persediaan atau carrying cost, dan biaya atas kekurangan persediaan. Nah, misalnya kalau biaya penanganan persediaan itu adalah bunga atas investasi dalam persediaan, kemudian pajak dan asuransi, kerusakan dan keusangan. Nah, itu adalah contoh penanganan, ya, penanganan. Jadi memang kalau perusahaan itu kalau misalnya dia terlalu banyak menyimpan persediaan, maka akan mengakibatkan biaya juga, ya, biaya penyimpanan, ya, biaya penguapan atau pajak asuransi. Tapi kalau persediaannya kurang juga akan menimbulkan kekurangan persediaan, itu juga tidak bagus, ya. Jadi kalau kekurangan persediaan, maka ketika kita beli kemungkinan harganya itu akan tinggi, ya, karena pesanannya itu dalam jumlah yang
kecil ya. Jadi mungkin bisa juga proses produksinya terganggu karena persediaannya untuk bahan bakunya kurang. Nah, itu bisa juga terjadi. Nah, selanjutnya adalah kuantitas pesanan ekonomi. Jadi seperti itu harus ada penanganannya ya. Jadi kuantitas itu adalah merupakan salah satu faktor yang pokok dalam perencanaan bahan. Dalam melakukan pemesanan atas bahan, perusahaan akan berusaha membeli dalam jumlah unit atas kuantitas jumlah unit yang sesuai ya atas kuantitas persediaan sehingga bisa ditekan seminimum mungkin. Nah, kuantitas persediaan untuk satu kali pemesanan dengan biaya persediaan tahunan yang minimum itu disebut dengan kuantitas pemesanan ekonomi atau economic order quantity. Nah, dalam melakukan pembelian bahan, itu perusahaan harus mempertimbangkan dua jenis biaya, yaitu biaya penanganan persediaan atau cost of carrying inventory ya, cost of carrying inventory dan biaya pemesanan atau ordering cost ya. Jadi harus ada keseimbangan antara dua biaya ini ya, antara biaya cost of carrying inventory dan ordering cost itu harus seimbang ya, yaitu dengan cara meminimumkan investasi dalam persediaan dan pencapaian atas proses produksi yang lebih efektif dan efisien. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya harus ada harus ada penyelesaiannya ya. Nah, itu bisa menggunakan rumus ya. Kalau itu bisa menggunakan rumus KPE ya. Kuantitas pemesanan ekonomi ya. Jadi untuk metode kuantitas pesanan ekonomi itu ada beberapa metode yang bisa digunakan ya untuk menentukan kuantitas pesanan ekonomi, yaitu ada metode tabulasi, metode grafik, dan rumus KPE. Nah, coba kita lihat menggunakan metode tabulasi ya. Nah, kalau kita menggunakan metode tabulasi, nah dengan metode ini bisa diperkirakan pesanan ekonomi dan selanjutnya dapat ditetapkan frekuensi atau berapa kali pesanan itu bisa dilakukan. Contohnya ini ada PT Satria. PT Satria itu mempunyai data mengenai bahan A sebagai berikut. Taksiran kebutuhan pembelian untuk 1 tahun yang akan datang adalah 2000 unit. Biaya bahan per unit Rp200. Biaya pemesanan per pesanan itu adalah Rp5.000. Biaya penanganan persediaan itu 10%. Ya, itu datanya. Nah, dengan menggunakan data ini, maka bisa ditentukan berbagai jumlah atau kuantitas pesanan melalui pembuatan tabel. Nah, kita lihat. Jadi, misalnya ini dimisalkan ya. Kuantitas pesanan dalam unit ya dibagi menjadi misalnya pemesanan itu 400, 500, 1000 atau 2000. Nah, kita mau mencari kira-kira dari jumlah pesanan ini yang paling efektif dan efisien yang mana ya. Nah, jadi kuantitas pesanan dalam unit misalnya ada dibagi 400 unit, 500 unit, 1000 unit dan 2000 unit. Nah, kan kita sudah tahu tadi ya biayanya untuk penanganannya tadi ya. Jadi sebentar ini coba. Nah, metode tabulasi ini ya. Jadi tadi ini jangan lupa ini dilihat. Tadi taksirannya 2000 unit, biaya bahan per unitnya Rp200, biaya pemesanan per pesanannya 5.000, biaya penanganannya 10%. Nih, diingat ya. Kemudian masukkan ke dalam tabel ya. Frekuensi, jadi kalau pemesanannya Rp400, pesanannya kan tadi kan 2000, berarti ada berapa kali pemesanan, berarti frekuensinya berarti
400 berarti ada 5 kali pemesanan ya. Kalau pesannya itu 500 berarti ada 4 kali pemesanan. Kalau pesanannya 1000 berarti ada 2 kali pemesanan. Kalau 2000 berarti hanya 1 kali pemesanan. Nah, kita lihat kalau kita ordernya 400 ya, per 400 unit. Tadi kan ada jumlah pesanannya kan berarti frekuensinya 5 kali ya. Jumlah pemesanannya itu berarti kan 200 ya. Jumlah pemesanan dibagi menjadi 2 ya. Berarti 400 dibagi 2 ya. Kemudian biaya rata-ratanya berarti berapa? Jumlah pesanannya 200. Kemudian frekuensinya 5. Ya, berarti berapa? Biaya persediaan rata-ratanya adalah 40.000. 40.000 dari mana? Coba. Jadi tadi biayanya adalah biaya bahan per unitnya kan 200 ya. Kemudian biaya persediaannya jumlah pemesanannya 200 ya, berarti 200 rupiah kali 200 ya, berarti adalah 40.000. Kemudian biaya persediaannya tadi 10% dari biaya persediaan rata-rata, yaitu berarti 10% kali 40.000 yaitu 4.000. Kemudian biaya pemesanan tiap kali pemesanan kan 5.000. Ada 5 kali ya berarti 25.000. Sehingga jumlah biaya persediaan dan pemesanan totalnya adalah 29.000 ya. Yaitu biaya persediaan ditambah biaya pemesanan. Nah, kemudian kalau kita mesennya 500-an, berarti kan frekuensinya 4. Jumlah pesanannya 2. 500 dibagi 2. Berarti 250 ya. Berarti totalnya berapa? 250 dikalikan 200 ya harganya. Berarti 50 juta. 10%-nya biayanya adalah 5.000. Biaya pemesanannya 4 kali 5.000 20.000, sehingga totalnya adalah 25.000. Kemudian kalau kita mesennya 1000-an, berarti frekuensinya 2. Jumlah pemesanannya berarti rata-ratanya adalah 500 ya. Jumlah pemesanannya pesanan 500. Berarti totalnya 500 kali 200 ya. Berarti 100 juta. 10%-nya 10.000. Biaya pemesanannya berarti 5.000 kali 2 10.000. Ternyata jumlah biayanya adalah 20.000. Nah, kemudian kalau kita mesennya langsung 2.000, berarti hanya 1 kali ya. Nah, kemudian pemesanannya berarti 1.000 kali 200.000 ya. Sehingga biaya persediaannya prosentasenya adalah 20.000 ditambah biaya pemesanannya 5.000, 25.000. Nah, ternyata dari tabel ini bisa diketahui bahwa jumlah unit atau kuantitas pesanan yang paling ekonomis adalah ketika kita itu pesennya 1000 unit ya. Karena apa? Karena setiap tahun itu harus dilakukan pemesanan 2 kali ya. Dua kali pemesanan. Nah, kemudian kemungkinan kuantitas pemesanan ekonomis tersebut terdapat di antara 500 dan 1000 unit atau antara 1000 unit dan 2000 unit, di mana jumlah biaya penanganan persediaan dan biaya pemesanan itu akan lebih kecil dari 20.000 ya. Jadi kemungkinan saja ya. Jadi karena setiap tahun itu harus dilakukan pemesanan 2 kali. Namun dengan tabel ini belum dapat ditetapkan angka kuantitas pesanan ekonomi yang tepat. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya ketika kita pesan 1000 ini menghasilkan jumlah biaya yang relatif kecil ya, 20.000. Tapi ini bisa saja di antara 5.000
500 atau 1000, dan di antara 1000 sampai 2000 itu mungkin akan menghasilkan biaya yang lebih kecil lagi ya. Nah, dari tabel tadi kamu bisa menarik grafiknya ya. Jadi kalau menggunakan metode grafik tinggal ditarik tadi dari grafik ini kan ditunjukkan bahwa kuantitas pesanan ekonomi pada titik minimum, nah di mana jumlah biaya penanganan persediaan dan jumlah biaya pemesanan adalah 20.000 dan kuantitas pesanan sebanyak 1000 unit. Jadi angka kuantitas pesanan ekonomi terjadi pada titik perpotongan antara kurva biaya penanganan persediaan dan biaya pemesanan. Nah, dalam arti bahwa kedua biaya tersebut adalah sama besar, yaitu sebesar 10.000 ya. Ini terjadi titik potong. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan formula KPE ya, kuantitas pesanan ekonomi. Ada rumusnya ya. Jadi agar memperoleh penghasilan hasil perhitungan yang lebih akurat dalam penentuan pesanan ekonomi, maka bisa menggunakan rumus KPE, yaitu dengan cara KPE sama dengan akar 2 kali KU plus BP dibagi BB dikalikan BPP. KEP itu adalah kuantitas pesanan ekonomi ya. Kemudian KU itu adalah kebutuhan jumlah unit per tahun. BP itu biaya pemesanan per pesanan. BB biaya bahan per unit. BPP prosentase biaya penanganan persediaan. Nah, ini bisa menggunakan contoh tadi ya. Jadi KPE ini rumusnya kalau kita cari ya, frekuensi atau banyaknya biaya pesanan per tahun itu adalah KU dibagi KPE. Kemudian biaya pemesanan per tahun KU kali BP dibagi KPE, sehingga ketemu rumusan ini ya. Jadi untuk menghitung kuantitas dalam rupiah ini bisa menggunakan KPE sama dengan akar 2 kali KU kali BB kali BP dibagi BPP. Nah, ini rumus KPE-nya. Nah, contohnya tadi masih menggunakan PT Satria tadi ya. Kita lihat KPE sama dengan 2 kali pemesanannya tadi, jumlah taksiran kebutuhan pembelian bahan baku setahun kan 2000 ya. 2 kali 2000 dikalikan biaya pemesanannya 5000 dibagi biaya bahan per unit dikalikan 10% ya, sehingga 2 kali 2000 kali 5000 dibagi 200 kali 10%, yaitu akar 1 juta, sehingga ketemu KPE-nya adalah 1000 unit. Nah, itu kalau menggunakan unit. Bagaimana kalau kita menggunakan rupiah? Ya sama saja ya. KPE sama dengan akar 2 kali 2000 ditinggal dikalikan rupiahnya tadi. 200 kan tadi, 200 rupiah harganya, dikalikan 5000 dibagi 10% ya, dinaikkan berarti rupiahnya, sama dengan akar 40 juta, yaitu 200.000 rupiah. Nah, sehingga bisa dihitung KPE unit dengan membagi jumlah biaya pada kuantitas pesanan ekonomi dengan biaya bahan per unit ya. Jadi 200.000 rupiah tadi dibagi ya, tadi harga biaya bahan per unitnya kan 200, sehingga bisa dicari KPE-nya sama dengan 1000 unit ya, sama. Jadi kalau misalnya yang ketemu KPE-nya unit dulu ya, sama, kita tinggal mengalihkan saja 1000 unit kali 200 rupiah ya, sama akan ketemu 200.000 rupiah. Nah, sekarang penentuan waktu pembelian. Jadi dalam menentukan waktu untuk memesan bahan itu ada 3 faktor yang mempengaruhi ya, yaitu jangka waktu pembelian atau lead time ya, kemudian lead time barang ya, tingkat pemakaian persediaan, dan persediaan pengaman atau safety stock ya. Jadi contohnya masih menggunakan PT Satria. Ya, saya lihat
dulu sebentar. Masih menggunakan PT Satria ya. Jadi dalam menentukan waktu untuk memesan bahan, ini tadi sudah ya. Contohnya PT Satria itu melakukan pemesanan sebanyak 10 kali per tahun. Jadi melakukan pemesanan 10 kali selama 1 tahun ya. Kemudian biaya atas kekurangan persediaan adalah sebesar Rp60.000 dan biaya penanganan sebesar Rp1.000 per unit. Nah, kita lihat, kita masukkan ke dalam tabel ya. Tabel ini adalah menunjukkan probabilitas atas kekurangan persediaan pada berbagai tingkat dari persediaan pengaman. Nah, ini misalnya probabilitasnya adalah probabilitas 50%, itu tingkat persediaan pengamannya 0 unit ya. Kemudian kalau probabilitas 30%, tingkat persediaan pengamannya 100 unit. 10% 150 unit, 5% 200 unit. Nah, untuk menentukan jumlah persediaan yang optimum, maka kita bisa menggunakan tabel ya. Tabel ini ya, bisa lihat. Tabelnya adalah tingkat persediaan pengaman, probabilitas kali jumlah pemesanan, biaya kekurangan persediaan, biaya penanganan persediaan, dan jumlah biaya. Kita lihat ya. Kalau tingkat persediaannya 0 unit, maka probabilitasnya berapa? Probabilitas dikalikan dengan jumlah pemesanan ya. Berarti bagaimana caranya? Berarti 5 tadi di sebelumnya kan ada informasinya kan. Tadi pemesanannya sebanyak 10 kali, harganya 60.000 kan tadi. Nah, berarti kita cari prosentasenya ya. Berarti probabilitasnya untuk 10 kali ya berarti 5 ya, 50% kali 10 ya. Berarti jumlah pemesanannya 5 kali ya. Berarti biaya kekurangan persediaan berarti kita cari adalah berapa? 5 kali berapa ini? 5 kali 60.000 ya, sehingga biaya kekurangan persediaan adalah 300.000. Nah, kemudian untuk tingkat persediaan pengaman 100 unit. 100 unit ya, berarti kan 30% tadi probabilitasnya. 30% dikalikan 10 kali ya, berarti probabilitasnya adalah 3 ya. Biaya penanganan persediaan berarti berapa? 3 kali 60.000 ya, berarti 180.000. Berarti biaya penanganan persediaannya berapa? Biaya penanganan persediaannya adalah 100.000 ya. Nah, kemudian untuk yang 150 unit 150 unit berarti prosentasenya 10% kali 10 berarti 1 ya. Biaya kekurangan persediaannya berarti 1 kali 60.000 ya, 60.000. Nah, kemudian untuk biaya penanganan persediaannya berarti 150.000 ya, 150.000. Kan harganya kan penanganan kan 1.000 per unitnya ya. Kemudian kalau tingkat pengamannya 20 unit, berapa persen? 5% kali 10 ya, berarti adalah 0,5 ya, sehingga biaya kekurangan persediaannya adalah 0,5 kali 60.000 yaitu 30.000, dan biaya penanganan persediaannya adalah 200.000, sehingga total atau jumlah biayanya adalah sebesar berapa ya. Jadi untuk yang 200 unit itu total biayanya yang paling tinggi ya, 200 bukan yang paling tinggi, totalnya adalah 230 ya, dari
tingkat persediaan pengaman ini yang paling menghasilkan biaya paling kecil itu adalah ketika perusahaan itu membuat tingkat persediaan pengamannya adalah 150 unit. Ya, biaya yang dihasilkan yang paling kecil yaitu 210.000. Nah, sekarang titik pemesanan. Titik pemesanan itu bisa menggunakan rumus ya. TPK sama dengan WP kali PB plus PP min KYD. TPK itu adalah saldo atau kuantitas persediaan yang ada. WP itu jangka waktu perolehan atau lead time. Kemudian PB itu tingkat pemakaian bahan. Kemudian PP itu kuantitas persediaan pengaman. Sedangkan KYD adalah kuantitas yang dipesan tetapi belum diterima. Nah, ini contohnya. PTA memiliki biaya penanganan persediaan 2 juta rupiah. Nilai persediaannya 10 juta. Persentase biaya penanganan persediaan 20%. Biaya pemrosesan suatu pesanan 50.000. Pemakaian elemen bahan per tahun 62.500 unit dengan biaya bahan per unitnya adalah 5.000 rupiah. Nah, kemudian kamu cari ya, dicari KPE sama dengan 2 kali 62.500 ya. Tadi ya dari soal ya, 62.500 itu adalah pemakaian ya. Pemakaian elemen bahan per tahun. Kemudian dikalikan 50.000. 50.000 tadi apa? 50.000 adalah biaya memproses satu pesanan dibagi 5.000 biaya bahan per unit dikalikan 20% ya, biaya penanganan persediaannya ya, jadi KPE-nya adalah 2.500 unit. Nah, tingkat pemakaian bahan rata-ratanya dibagi 2 ya, 1.250 unit. Nah, persediaan pengamanan atau safety stocknya untuk PTA itu adalah sebesar 1.300 unit. Nah, misalnya nih 1.300 unit. Ya, jadi persediaan pengaman atau safety stock untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan ditetapkan 1.300 unit. Misalnya itu ya. Kemudian rekanan memerlukan waktu 4 minggu untuk penyerahan barang. Maka kita hitung TPK-nya. WP kali PB ditambah PP min KYD. WP-nya WP adalah jangka waktunya ya. Jadi 4 kali PB itu adalah tingkat pemakaian bahan 1.250 ditambah PB tingkat pemakaiannya PP ya bener PP ya, PP itu kuantitas persediaan pengaman 1.300 dikurangi KYD. KYD adalah kuantitas yang dipesan tapi belum diterima, 0 ya berarti. Sehingga TPK-nya adalah 6.300. Jadi elemen persediaan bahan ini harus dipesan kembali jika jumlah persediaan yang ada itu sebesar 6.300 unit. Ya, jadi ketika persediaannya tinggal 6.300, maka perusahaan harus melakukan pemesanan ya. Nah, kemudian ini untuk metode pengendalian bahan ya. Untuk metode, jadi pada dasarnya pengendalian bahan itu dilakukan dalam beberapa prosedur operasional ya yang berhubungan misalnya adalah permintaan bahan, pembelian, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran bahan. Nah, jadi pengendalian atas persediaan bahan itu meliputi pengendalian atas unit dan nilai rupiahnya. Nah, jadi ada beberapa metode atau sistem pengendalian bahan yang bisa digunakan, yaitu metode siklus pemesanan atau order cycling method. Nah, ini adalah merupakan metode pengendalian bahan baku dengan cara melakukan review secara periodik. Misalnya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali.
Jangka waktu untuk mereview sebaiknya disesuaikan dengan jenis bahan baku. Bahan baku yang penting atau mungkin cepat busuk sebaiknya dilakukan review dengan sering atau jangka waktunya itu pendek. Kalau dibandingkan dengan bahan baku yang kurang penting atau bisa tahan lama. Nah, pada saat melakukan review, Anda juga bisa membuat daftar pemesanan bahan baku ya, sehingga bahan baku yang dipesan itu akan sesuai dengan yang dibutuhkan dan biaya bahan baku akan menjadi lebih efisien. Nah, kemudian yang kedua adalah metode minimum maksimum atau min-max method ya. Jadi untuk metode pengendalian bahan baku ini didasarkan pada asumsi bahwa persediaan bahan baku itu berada pada dua tingkat, yaitu tingkat maksimum dan tingkat minimum ya. Cara kerjanya bagaimana? Jadi cara kerjanya Anda harus menentukan tingkat minimumnya dan tingkat maksimumnya lebih dulu. Nah, kemudian setelah itu kalau kamu sudah menerapkan, maka pada saat persediaan sampai pada tingkat minimum, maka kamu harus melakukan pemesanan bahan baku ya, sehingga bahan baku itu akan menuju ke tingkat maksimum lagi. Nah, metode ini digunakan untuk memastikan bahwa persediaan bahan baku itu selalu mencukupi ya, agar penjualan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang ketiga, kamu bisa menggunakan metode ABC atau the ABC plan ya. Jadi metode ini melakukan pengendalian bahan secara selektif ya, berdasarkan pada suatu rencana yang sistematis untuk mengelompokkan bahan menurut besarnya nilai bahan tersebut. Nah, untuk bahan yang bernilai tinggi atau elemen A, itu bahan yang bernilai sedang, menengah atau elemen B, dan bahan yang bernilai rendah atau elemen C. Kamu bisa melihat ya contohnya, karena Ibu tidak melampirkan ya contoh soal di halaman 212. Ya, di halaman 212 itu ada pengklasifikasian persediaan dalam rencana ABC ya. Ini ada bahan PQRSTU ya. Jumlah unitnya P6000, Q4000, R15000, S13000, T12000 dan U24000. Kemudian untuk prosentasenya P6%, Q4%, R15%, S13%, T12% dan U24%. Nah, kemudian biaya per unitnya ditentukan ya. Untuk ini ternyata ada PQRSTW, TW ya, VW. Nah, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Nah, misalnya ini biaya per unitnya untuk P 3000 ya, jadi ini kan didasarkan pada kualitasnya ya, bahan A, B dan C ya. Jadi tingkat yang bernilai tinggi, sedang dan rendah ya. Jadi jumlah biayanya juga akan mengikuti ya, sehingga ini nanti akan ketemu prosentasenya. Kalian bisa melihatnya. Ini ternyata nih saya tampilkan ya. Nah, jadi untuk yang ada notasi merahnya ini adalah elemen A, kemudian kuning B, kemudian yang biru adalah C. Nah, kemudian yang terakhir ya adalah just in time. Jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk pengendalian bahan dan produk dengan cara tidak memiliki persediaan ya. Persediaan akan datang pada saat proses produksi akan dimulai dan barang jadi akan dikirim langsung ketika barang itu selesai diproduksi. Tapi untuk metode just in time ini harus benar-benar ini ya, qualified ya perusahaannya ya. Ini karena memang sangat sulit untuk perusahaan itu dia tidak memiliki persediaan, itu sangat sulit ya. Jadi kalau menggunakan metode ini memang benar-benar perusahaan itu sudah siap ya. Nah, jadi sebenarnya memang ini menguntungkan ya, karena perusahaan tidak perlu ada biaya penanganan persediaan. Tapi ketika perusahaan tidak memiliki
persediaan ini juga akan menanggung resiko. Jadi kalau memang perusahaan itu akan menerapkan just in time, dia memang harus benar-benar siap ya. Nah, contohnya transaksi dan pencatatan jurnal menggunakan metode Black Flash ya. Ini adalah contoh metode just in time. Ini dia bisa menggunakan metode Black Flash ya. Jadi metode ini memiliki akun baru yang disebut sebagai bahan baku dalam proses atau raw in process ya. Contohnya ini pada saat penerimaan material yang langsung masuk dalam proses produksi, maka jurnalnya akan dicatat langsung ya, bahan baku dalam proses atau raw in process, kreditnya utang dagang. Nah, tapi kalau dalam bukan di metode just in time tadi kan, kalau ada pemakaian di internal kan jurnalnya kan barang dalam proses, kreditnya persediaan bahan. Tapi kalau menggunakan just in time ini ya, jadi langsung beli langsung diproses ya, bahan baku dalam proses atau raw in material atau raw in proses, kreditnya utang dagang. Nah, pada saat beban tenaga kerja dan overhead itu berdasarkan biaya standar atau biaya normal ya, yaitu dengan membuat jurnal biaya tenaga kerja kemudian didebet, biaya overhead pabrik didebet, kreditnya utang dagang atau akun lain atau kas ya, bisa juga ya kalau pembeliannya secara tunai. Nah, kemudian untuk menentukan jumlah barang jadi dan perhitungan biaya per unit. Jadi pada saat pembebanan biaya untuk barang jadi, maka akan dibuat jurnal, yaitu barang jadi kreditnya bahan baku barang dalam proses, raw in material tadi ya, kemudian kreditnya adalah FHO atau overhead ya, overhead pabrik ya. Bahan baku, BB itu bahan baku dalam proses ya, bahan baku dalam proses dikredit, kemudian overheadnya overhead yang dialokasikan ya. Kemudian pada saat membebankan beban pokok penjualan, maka jurnalnya adalah beban pokok penjualan, kreditnya barang jadi, karena ini mindsetnya kita menggunakan metode perpetual ya. Jadi pada saat pencatatan selisih pembebanan atas biaya tenaga kerja dan BOP dengan akrual atau FOH yang dialokasikan, maka jurnalnya adalah, jadi ketika ada selisih tadi BOP aktual sama BOP yang dibebankan, maka akan dibuat jurnal FHO atau FOH ya, bukan FHO ya, FOH yang dialokasikan didebet, beban pokok penjualan didebet, kreditnya beban pokok penjualan, biaya tenaga kerja dan BOP. Nah, ini bukan FHO tapi FOH ya. Nah, jadi untuk materi hari ini mungkin sampai di situ ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa tanya di grupnya. Nah, untuk PR-nya kalian harus dikasih PR nih. Kalau nggak ada PR nanti nggak ada latihan ya. Jadi kalian harus mengerjakan latihan halaman 218 nomor 72 dan 73 ya. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.